Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini gua akan bercerita kembali, dan cerita ini cerita horor yang gua ambil dari Twitter, tweet Twitter ya, dari akun Woyroy. Tapi sebelum mulai, yang belum klik tombol subscribe, yuk klik tombol subscribe biar kalian menyimak video ini dengan tenang. Cerita ini berjudul Sumur Berteriak. Dan cerita ini diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh sepupu yang punya akun ini ya sewaktu kuliah. Sebut saja Ridwan. Jadi si akun ini akan menjadi Ridwan. Tahun 1991, Ridwan diterima di suatu universitas negeri di Yogyakarta dan mengharuskan ia tinggal di rumah neneknya yang sudah lama meninggal. Rumah neneknya tak jauh dari Gunung Kidul. Cerahnya hari menyemangatiku untuk mempersiapkan keberangkatanku menuju Jogja. Segala hal sudah kusiapkan. Setelah siap, aku pun pamit pada ayah dan ibuku. Bekasi, Jogja. Jadi rumah si Woyroy ini di Bekasi dan ia mau ke Jogja ya. Sampailah di depan rumah tua yang usang tak terawat. Karena memang nenekku sudah lama meninggal. Barang-barangnya pun masih tertinggal di dalam. Nenekku ada seorang yang memiliki ilmu kejawen kental. Nenekku adalah orang yang memiliki ilmu kejawen yang kental. Jadi tak jarang di rumahnya masih ada benda pusaka yang terpampang di dinding seperti keris, semar mesem, piring petuk, dan lain-lain. Aku pun berniat membersihkan rumah itu sebelum menempatinya. Tiba-tiba pandanganku tertuju pada gamelan yang digantung. Ya, dulu nenekku sering memainkan gamelan saat aku sering berkunjung di setiap pergantian tahun. Tiba-tiba ketukan pintu rumah membuyarkan lamunanku. Yang ternyata teman kecilku sewaktu di Bekasi. Sebut saja namanya Adam. Adam ini sudah lama tinggal di Jogja karena dia juga seorang mahasiswa di universitas ternama di Jogja. Dialah yang akan menemaniku mendiami rumah nenekku ini. Dan suara ketukan pun semakin keras. Tok, tok, tok. Aku pun bergegas menuju pintu. Kulihat Adam sedang menenteng koper miliknya. Dan aku berteriak, Adam, sudah datang, ayo masuk. Sorry nih, masih kotor rumahnya, belum gue bersihin, kata Ridwan. Dan Adam pun menjawab, santai aja kali Wan, ayo gue bantu bersihin. Setelah semua sudah bersih, aku pun duduk di ayunan di belakang rumah dan berbincang hangat dengan Adam. BTW, rumah ini ada 2 lantai ya dan 4 kamar. Jadi 1 kamar di ruang gudang, kamarnya si Ridwan ini di bawah dan kamarnya Adam di atas. Nah, satu lagi kamar itu tempat kamar neneknya dulu yang biasa tidur. Nah, kamarnya nenek ini sudah lama gak terpakai. Jadi ini intermezzo ya. Ruang makan di tengah bersama pusaka-pusaka yang tertempel di dinding. Kamar mandi dekat teras belakang. Nah, jadi dena rumahnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Tiba-tiba Adam bangkit dari duduknya dan beralasan mau cari makan. Akhirnya aku pun sendirian di ayunan. Hanya ada suara besi bergesekan. Tiba-tiba pandanganku tertuju pada sumur yang tertutup besi seng. Kulangkahkan kakiku menuju sumur itu.
Sumur ini memang sudah lama tak terpakai, bahkan saat nenekku masih hidup. Aku tak tahu alasannya kenapa. Akhirnya, ku geser besi seng yang menutupi sumur tersebut. Aku pun melongok untuk melihat sumur itu, kosong dan gelap. Akhirnya ku ambil batu untuk memastikan masih ada air di dalam atau tidak. Setelah ku lempar batu itu, pluk, ternyata masih ada airnya. Akhirnya ku buka sumur itu. Tak lama, Adam kembali membawa sejumlah makanan, rokok, dan kopi. Dan Adam pun berkata, "Wan, makan dulu yuk." Dan aku jawab, "Ayo, gue udah lapar banget nih dari tadi." Dan kami pun menuju ruang makan. Saat sedang asik makan, tiba-tiba tercium aroma bunga kantil yang menusuk hidung. Lantas, aku langsung menanyakannya hal ini pada Adam yang sedang menikmati makanannya. "Dam, lo nyium bau bunga kantil gak?" tanya aku. Dan Adam menjawab, "Enggak, kenapa emang?" Aku pikir hanya halusinasiku aja. Dan aku jawab, "Enggak kok, gak apa-apa." Aku pun melanjutkan makananku. Setelah selesai makan, aku dan Adam masuk ke kamar masing-masing karena lelah habis bersihan rumah ini. Jam sekarang menunjukkan pukul 23.30. Tiba-tiba gigitan nyamuk membuatku harus membuka mata. Dan betapa terkejutnya aku karena sedang berada di depan sumur itu. "Loh, kok gua di sini?" batinku. Aku yang bingung dan tak mengerti hanya berpikir ini ulah si Adam. Karena memang Adam ini sosok yang sangat jahil. Aku paham sekali sifatnya. Jadi, ku putuskan untuk kembali ke kamar dan melanjutkan tidurku. Keesokan harinya, aku lihat Adam sedang bersiap-siap untuk berangkat kuliah. Dan aku berkata, "Dari dulu gak pernah berubah lo ya, masih aja jahil," kataku. Adam pun sepertinya tak mengerti maksud ucapanku. Dan Adam bertanya, "Maksudnya apa, Wan?" Dan aku jawab, "Udah deh, gak usah pura-pura, gak tahu deh." Adam semakin tak mengerti maksudku. Dan Adam berkata, "Apaan sih, Wan? Gua gak ngerti maksud lo, sumpah deh." Aku pun menjelaskan kejadian semalam. Aku berkata kepada Adam, "Lo kan yang mindahin gue semalam ke dekat sumur? Ngaku aja deh." Adam menggaruk-garuk kepala seperti ia benar-benar tidak mengerti maksudku. Dan Adam berkata, "Gue aja sama lo, duluan gue tidurnya." "Loh, terus yang mindahin gue dari kamar siapa?" tanya aku lagi. Adam menaikkan bahu seolah-olah ia benar-benar tidak tahu. Aku pun mengira aku sedang mengigau semalam, hingga berjalan ke dekat sumur. Dan aku berkata, "Ya udahlah, gua mau mandi nih." Dan Adam menjawab, "Gih, gue mau berangkat dulu. Gue duluan ya, Wan." "Oke," jawabku. Aku pun mandi dan bersiap untuk berangkat kuliah. Jam pukul menunjukkan 18.30. Aku pun segera menuju rumah karena takut kemalaman, pikirku. Jam segini sudah sepi karena warga biasa beristirahat di rumah atau mengaji di masjid. Setelah sampai di depan rumah, ku buka pintu dan ku kunci pintu. Ternyata Adam sudah pulang duluan. Dia sedang makan di ruang makan dengan tubuh membelakangiku. Aku langsung berkata, "Wis, makan apa tuh?" Ia pun hanya diam. Aku melangkah mendekatinya. Tiba-tiba, ketukan pintu harus menghentikan langkahku dan berbalik menuju pintu. Tok, 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 bunyi ketukan pintu. Segera aku buka. Dan aku kaget bukan main, karena Adam baru saja pulang. Aku segera menengok ke ruang makan tersebut. Boom! Sosok yang
Sosok yang kukira Adam tadi menghilang. Loh, berarti itu siapa? Dalam hatiku. Adam yang melihat gelagat anehku langsung berkata, "Lo kenapa sih kayak orang bingung gitu?" tanya Adam. Aku pun langsung menanyakannya, "Lo beneran baru pulang?" Terus Adam menjawab, "Lah iya, ini gue baru pulang aja." Aku pun bercerita kepada Adam tentang kejadian yang baru saja menimpaku. Tapi Adam ini seseorang yang paling tak percaya dengan hal-hal tak kasat mata. "Ah, masih aja percaya sama gituan," kata Adam. Dan aku pun menjawab, "Bukannya percaya, tapi emang gue lihat pakai mata kepala gue sendiri." Dan Adam menjawab, "Udah ah, gue mau mandi. Ini makanan buat makan malam." Adam memberikan kantong plastik berisi makanan padaku dan melangkah kaki menuju kamar mandi. Aku yang percaya bahwa ada yang tak beres dengan rumah ini masih duduk termenung di ruang makan. Setelah Adam selesai mandi, aku pun hendak mandi. Saat selesai mandi, aku pun menuju ruang makan untuk makan. Setelah itu, seperti biasa, kami berdua berbincang hangat. Jam 21.00. Kantuk menyerang membuat kami memutuskan untuk tidur karena lelah seharian beraktivitas. Kami berdua menuju kamar masing-masing. Aku pun yang sedang pulas tertidur harus terbangun karena suara langkah kaki di lantai 2. Kupikir itu Adam. Aku pun kembali menutup mata. Namun saat hendak menutup mata, suara langkah kaki itu semakin keras dan seperti seorang berlari. "Ngapain sih Adam, udah malam masih aja berisik," dalam hatiku. Aku pun berniat menegur Adam yang sedang di atas itu. Saat ku buka pintu kamarku, tiba-tiba suara langkah kaki itu berhenti. Aku pun merasa aku harus mengecek keadaan di lantai 2. Kulangkahkan perlahan kakiku menuju tangga yang terbuat dari kayu itu. Sebelum sampai di atas, hawa dingin menusuk tulangku. Perasaanku mulai tak enak. Suara pintu kamarku tertutup tiba-tiba. Aku yang semakin takut dan bingung segera berlari menuju kamar Adam. Ku ketuk pintu Adam dan ku panggil dia, "Adam, Adam." Adam yang segera mendengarku langsung segera membukakan pintu. Dan Adam berkata, "Apaan sih Wan, udah malam juga." "Ada yang gak beres Dam sama rumah ini," jawabku. Adam yang masih mengantuk dan tidak mau membahas hal ini hanya berkata, "Ya udah, lu tidur sini aja malam ini." Adam kembali menuju tempat tidurnya dan kembali memejamkan mata. Sementara aku yang masih tak mengerti dengan kejadian ini hanya termenung. Gua salah apa sih sampai diganggu begini dalam hatiku. Aku pun terpaksa harus tidur di kamar Adam karena takut diganggu lagi. Keesokan harinya, aku pun yang baru turun dari tangga sudah melihat si Adam sedang bersiap-siap. Aku yang kali ini percaya bahwa rumah ini memang tidak beres dan berkata pada Adam, "Dam, gua ngerasa aneh deh sama rumah ini." Jawab tanyaku. Adam menjawab, "Aneh kenapa?" "Ya gua ngerasa diganggu makhluk halus gitu," jawabku lagi. Adam pun menatapku dengan mimik wajah yang serius. Dan Adam berkata, "Kalau emang ada yang aneh dengan rumah ini, kenapa lo doang yang diganggu?" Pernyataan Adam berhasil membuatku berpikir keras. Dan aku berkata, "Iya Dam, lo bener juga, kenapa cuma gue yang diganggu?" Dan Adam berkata, Lo terlalu percaya sama gituan Wan, jadi lo gampang banget diganggu. Udah ah, gue telat, ngapus dulu nih Uci," kata Adam. Adam pun pergi menuju kampusnya, sementara aku yang masih bingung kenapa hanya aku yang diganggu, hanya diam termenung di tangga. Ah, bodoh amat lah batinku. Aku pun langsung menuju kamar mandi. Dan aku berhenti sejenak karena ingat sesuatu. Ya, aku ingat sumur itu yang lupa aku tutup kembali saat pertama kali datang ke rumah ini. Aku langsung menuju ke sumur tua itu dan diam tepat di depannya. Ini mungkin penyebab masalahku dalam hatiku.
Aku pun segera menutup sumur itu kembali. Nah, kalau gua tutup nih sumur, pasti gua gak akan diganggu lagi, yakinku. Aku pun segera mandi dan berangkat kuliah. Setelah selesai kuliah, aku pulang dengan bangga karena aku merasa tidak akan diganggu lagi. Waktu menunjukkan pukul 18.30. Aku sudah berada di depan pintu kamar. Kubuka pintu yang tak terkunci itu karena yakin Adam sudah pulang duluan. Dan aku memanggil Adam. Dam, Dam, panggilku yang tak disauti Adam. Mungkin dia sudah tidur, batinku. Aku pun segera menuju kamar mandi dan saat hendak mandi, muncul suara langkah kaki yang begitu berat. Aku menghentikan langkahku untuk memastikan bahwa itu langkahku. Namun, langkah itu semakin dekat, hingga ku arahkan pandanganku ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa, batinku. Aku pun memutarkan kembali pandanganku ke depan. Boom. Sosok wanita dengan wajah penuh tusukan, hidungnya yang terbelah, matanya yang dialiri darah, dan senyumnya yang lebar, dihiasi tawanya yang khas. Berhasil membuatku teriak sekeras mungkin. Dan aku berteriak hingga membuatku pingsan seketika saat itu. Adam yang baru pulang melihatku tergeletak di depan kamar mandi langsung membangunkanku. Wan. Aku yang mendengar suara Adam itu langsung bangun setelah sadar. Adam pun segera membuatku menuju kamar. Adam pun segera membantuku menuju kamarku. Dan Adam berkata, "Lo kenapa, Wan?" Dan gue jawab, "Gue lihat kuntilanak, Dam." Adam pun harus percaya kali ini padaku setelah melihat kondisiku. Dan Adam berkata, "Ya udah, lo sekarang tidur sama gue aja, Wan, sampai ini semua selesai." Dan aku menjawab, "Tapi kapan ini semua selesai?" Adam menaikkan bahu seolah tak tahu. "Udah, lo istirahat aja. Besok kita bahas lagi." Kami pun berdua tidur. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 1.30. Brak, brak, brak. Suara barang jatuh dari gudang dan ruang makan membuatku harus bangun dari tidur pulasku. Sontak aku harus bangunkan Adam yang tengah tidur pulas. Dan aku membangunkan Adam. Dam, bangun, Dam." Adam sepertinya tak menghiraukanku. Dia malah melanjutkan tidurnya yang pulas. Sepertinya aku harus ngecek sendiri keadaan di luar, batinku. Aku pun beranjak dari tempat tidurku menuju ruang tamu terlebih dahulu. Suara pintu berdecit membuat suasana semakin mencekam. Ruang makan lama-lama terlihat dari pintu kamarku dan membuatku bingung sekaligus takut. Karena benda-benda pusaka milik nenekku berjatuhan, meja makan terbalik, seperti ada seseorang yang tengah marah. Siapa yang berani berbuat seperti ini, pikirku. Tiba-tiba suara tawa menghiasi sepinya malam itu. Suara tawa yang muncul dari baliknya tembok teras belakang membuatku semakin dihantam oleh rasa penasaran. Dan bodohnya aku malah menuju suara tawa tersebut. Perlahan kulangkahkan kakiku menuju suara tawa tersebut. Semakin dekat dengan suara itu, semakin menjauh aku dari kamarku. Aku sudah berada di teras belakang rumah, gelap dan kosong. Itulah yang pertama kali kulihat. Karena penerangan pun hanya lilin yang tertempel di dinding teras belakang. Kuambil lilin tersebut sebagai penerangku menjelajah teras belakang. Tiba-tiba suara tawa itu hilang, berganti dengan suara seperti orang merintih kesakitan. Rasa penasaran membuatku semakin menggila dengan suara tersebut. Suara tersebut seperti berasal dari sumur itu. Aku pun mendekati sumur tersebut dengan langkah yang teramat berat. Aku semakin dekat dengan sumur itu.
Saat sudah berada di depan, kuarahkan cahaya lilin pada sumur itu. Tiba-tiba suara tersebut hilang. Aku pun yang semakin ngeri dengan keadaan ini, berusaha kembali menuju kamar. Tapi saat kulangkahkan kakiku menuju kamarku, seperti ada yang menahan kakiku. Sontak kuarahkan cahaya lilin pada kakiku. Betapa terkejutnya. Sosok wanita itu kembali menyeringai padaku sambil menahan kakiku yang hendak pergi dari sumur tersebut. Saat itu badanku gemetar. Aku hampir pingsan lagi. Namun, kulawan dengan suara teriakan yang membuat Adam menuju teras belakang. "Dam, tolong!" teriakku sekeras mungkin. Adam yang mendengar teriakanku segera menuju teras. "Ada apa, Wan?" "Kuntilanak, Dam." "Di mana?" "Nih, di kaki gua." Aku pun menyoroti kembali kakiku dengan cahaya lilin yang kupegang. Tiba-tiba, sosok itu hilang. Dan Adam berkata, "Mana? Gak ada, Wan." "Ah, lu ganggu gua tidur aja, Wan." Dan aku jawab, "Tadi ada dia di kakiku, Dam. Sumpah gak bohong gua." Dan Adam menjawab, "Ya udah, Wan, ayo tidur lagi." Aku dan Adam pun pergi meninggalkan sumur tersebut. Namun, saat hendak memasuki kamar Adam berhenti dan berbalik mengamati ruang makan dan berkata, "Loh, kok ini barang-barang milik nenek lo berjatuhan, Wan?" Dan aku jawab, "Gak tahu, Dam, pas gua keluar kamar, udah berantakan gini." Adam sepertinya sedang tidak mau membahas hal ini sekarang. Dan Adam berkata, "Ya udah lawan, besok aja kita beresin." Aku pun mengangguk. Saat kita kembali memejamkan mata kembali, tiba-tiba suara ketukan pintu berhasil membuat kita bingung. Dan kali ini Adam pun ikut merasakannya. Kami berdua saling tatap. "Siapa itu, Wan?" kata Adam. Dan aku jawab, "Aku sudah bilang, ada yang gak beres sama rumah ini." Adam pun kali ini benar-benar percaya padaku. "Terus gimana, Wan?" "Gak tahu, Dam, gua pusing sama rumah ini," jawabku. Tiba-tiba ketukan pintu semakin keras membuat kami berdua penasaran. Siapa di balik pintu tersebut? "Buka pintunya, Giwan," kata Adam. "Ah, gila, masa gua yang buka, Dam?" "Ya udah, gue yang buka deh," kata Adam. "Tapi lo yang lihat, gimana? Setuju?" Dan aku jawab, "Ya udah, daripada gue yang lihat, mending gue yang buka pintu." Aku pun segera menuju pintu kamarku. Aku sudah berada di belakang pintuku dan tanganku sudah di gagang pintu tersebut. Suara pintu perlahan terbuka bersama suara pintu yang berdecit membuat suasana semakin mencekam. Pintu sudah terbuka dan lagi-lagi tak ada siapapun di sana, membuat kami semakin bingung setengah mati. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di lantai 2, semakin membuat kami ketakutan yang luar biasa. Dan Adam berkata, "Udah, tutup aja pintunya, Wan, gak usah diladenin." Aku pun segera menuruti permintaan Adam. Perlahan kututup pintu kamarku kembali. Dan saat berbalik menghadap Adam, aku lagi-lagi dibuat diam oleh sosok wanita itu. Ya, sosok wanita itu sedang berada di samping Adam yang tengah duduk di kasurku. Lantas, aku memberikan kode pada Adam untuk melihat di sampingnya. Adam pun menoleh perlahan ke samping. Sontak membuat Adam yang mengaku baru pertama kali melihat penampakan itu harus berhamburan keluar bersamaku. Aku dan Adam menuju ruang makan. Kami pun hanya berdiri termenung bersama ketakutan yang kami hadapi. Kapan ini berakhir, batinku? Tiba-tiba suara gamelan yang menenangkanku dan Adam terdengar dari kamar nenekku yang berada di dekat pintu rumah. Di dekat pintu masuk rumah ya.
Aku yakin itu nenekku dan segera mengajak Adam memasuki kamar nenekku. "Dam, nenek gua, Dam." Adam yang bingung karena ia tahu neneknya sudah meninggal. Dan Adam berkata, "Nenek lo bukannya udah lama meninggal, Wan?" Dan aku jawab, "Iya, emang udah lama meninggal. Tapi nenek gua kayak ngasih kode buat ke kamarnya dengan suara gamelan gitu." Adam pun yang semakin bingung dan tak mengerti maksudku hanya diam. Dan aku bilang ke Adam, "Udah, ayo kita ke kamar nenek gua, Adam." Karena aku tahu pasti nenek tahu tentang apa yang terjadi di rumah ini. Kami pun melangkah kaki menuju kamar nenekku. Pintu pun kubuka perlahan, dihiasi suara pintu kayu yang khas. Kulihat nenekku sedang duduk di ranjang kayu miliknya, sambil tersenyum seperti aku sedang berkunjung ke rumahnya setiap pergantian tahun dulu. Lalu ia berkata, "Kesini, Le," kata nenek, sambil mengisyaratkan kami berdua untuk duduk di bangku panjang yang berada di depan nenekku. Adam yang bingung hanya mengikuti langkahku dari belakang. Kami pun duduk dengan berhadapan-hadapan dengan nenek. Tak pakai lama, aku segera menanyakan tentang rumah ini pada nenek. "Nek, apa yang sebenarnya terjadi pada rumah ini, Nek?" tanya aku. Nenek pun menjawab dengan tersenyum, "Kamu mau tahu, Le?" Dan aku menjawab, "Iya, Nek, aku tak tahan dengan semua ini." Dan neneknya menjawab, "Baiklah, akan kuceritakan padamu apa yang terjadi pada rumah ini." Dan nenek mulai bercerita. Dahulu, sebelum nenek menempati rumah ini, ada seorang kembang desa yang tinggal bersama ayah dan ibunya. Ia sangat ramah dan cantik. Para lelaki di sini dibuat jatuh hati padanya. Namun, semenjak kematian ayah dan ibunya karena kecelakaan pesawat, sifatnya berubah menjadi seorang yang sombong, tidak suka bergaul, dan sering menyendiri. Banyak lelaki yang meminangnya, namun ditolak mentah-mentah olehnya, membuat para lelaki sakit hati saat itu. Lelaki yang sakit hati itu berjumlah 4 orang, membuat rencana untuk memperkosa dan membunuhnya. Ada 4 lelaki tersebut membunuh dan memperkosa kembang desa itu di rumah ini. Mayatnya dimutilasi di rumah ini. Kemudian 4 lelaki itu memasukkan mayat tersebut ke dalam sumur yang ada di teras belakang. Semenjak itu, arwahnya bergentayangan di rumah ini dan saudara dari kembang desa itu berniat menjual rumah tersebut. Ada satu keluarga yang membeli rumah ini dan menempatinya. Namun tak berlangsung lama, hanya sekitar seminggu, karena tak kuat dengan gangguan yang ada di rumah ini. Lantas, sang pemilik menjual rumah itu lagi. Neneklah yang akhirnya membeli rumah ini. Karena nenek tahu ia menjadi arwah penasaran di sini dan suka mengganggu desa, apalagi melewati rumah ini, maka nenek tahan arwahnya di sumur tersebut. Cerita nenek membuat bulu kuduk kami berdiri. Aku pun segera bertanya kepada nenek, "Lalu, apa salahku hingga ia menggangguku, Nek?" "Pertama, kamu sudah mengganggu tempat peristirahatannya yang terakhir. Kedua, kamu mirip salah satu dari pembunuhnya, Le." Aku pun yang mendengar pertanyaan itu mencengkang bukan main. Terus aku tanya, "Lantas apa solusi agar ia tidak menggangguku lagi, Nek?" tanya aku. "Akan kubawa ia bersamaku ke alamku," kata nenek. Tak lama nenek menghilang bersama gangguan yang menimpaku dan Adam. Dan ceritanya selesai. Jadi dari cerita ini ambil sisi positifnya ya, dan buang sisi negatifnya. Oke, terima kasih yang udah menyimak cerita ini, dan terima kasih yang udah antusias untuk membacanya di tweet Twitternya Boy Roy ini ya. Saran saya sih kita tetap berdoa ya, tetap mendekatkan diri kepada Allah. Ini sekedar cerita. Terima kasih yang udah menyimak cerita ini, dan terima kasih ya yang udah klik tombol subscribe, dan terima kasih untuk yang share dan like lah.
Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya ya. Bye-bye.